Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, yang kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk mengenali konsep pembelajaran. Di sini bersama saya Salim, calon pelatih daerah PPKB dari Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah ya. Ikuti terus ya kegiatan kali ini hingga selesai sehingga Bapak dan Ibu memahami tentang konsep pembelajaran. Terima kasih. Ayo kita lanjutkan melihat PPT yang ada pada layar yang akan saya sampaikan berikut ini. Bapak Ibu, konsep model pembelajaran yang akan kita perdalam ya, meliputi pertama adalah latar belakangnya. Apa yang melatar belakangi? Ternyata pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang kompleks sekaligus menantang. Diharapkan di dalamnya tidak terjadi malpraktek. Mengapa malprakteknya? Tidak demikian. Karena apa yang dihadapi adalah makhluk hidup, manusia ya, yang bukan hanya fisik dan akal, namun juga memiliki rasa dan keinginan, yakni hati, sehingga dibutuhkan keterampilan dan kemampuan yang harus terus-menerus diasah. Inilah Bapak Ibu yang melatar belakangi. Adapun berikutnya di sini bahwa konsep model pembelajaran menjadi suatu panduan dan acuan dalam merancang, menerapkan pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekali lagi bahwa kita ya itu harus benar-benar menguasai konsep model pembelajaran ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, bahwa landasan hukum yang mendasarinya adalah yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Tentang apa? Itu tentang satu sistem pendidikan nasional. Nah, adapun yang kedua adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini dan holistik integratif. Adapun yang ketiga, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang kebijakan sekolah ramah anak. Bapak dan Ibu, adapun landasan hukum yang keempat adalah Permendikbudristek ya. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Pendidikan Tinggi, Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang SKL, Standar Kelulusan PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Ya, adapun yang kelima adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. Baiklah, landasan yang keenam adalah Keputusan Kepala BSKAP Nomor 033 /H /KR /2022 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran pada PAUD, jenjang pendidikan dasar
dan pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Bapak Ibu penasaran kan? Tujuan yang diharapkan apa ya? Ada 3 ini. Yang pertama ya. Nih, memahami konsep model pembelajaran yang beragam dan relevan sesuai dengan teori belajar. Bapak Ibu, penekanannya adalah memahami konsep ya, memahami konsep. Adapun yang kedua adalah merancang konsep. Nah, merancang konsep model pembelajaran yang beragam dan relevan sesuai dengan teori belajar. Setelah pahami konsep, merancang konsep, inilah yang ketiga, menerapkan Bapak dan Ibu model pembelajaran dalam proses pembelajaran sesuai dengan teori belajar. Bapak Ibu semua, 3 hal ini, tujuan ini memang harus senantiasa menyatu ya. Sebab kalau tidak menyatu, kita tidak paham konsep, kita belum bisa merancang, bagaimana akan menerapkan model pembelajaran yang beragam. Nah, untuk lebih mengenal bagaimana karakteristik, bagaimana kegiatan pembelajaran di TK, yuk simak video berikut ini. Teng teng. Layanan pendidikan anak usia dini holistik integratif adalah layanan PAUD yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dalam memenuhi kebutuhan pokok anak yang beragam, meliputi aspek fisik dan non-fisik, termasuk mental, emosional, dan sosial. Pendidikan anak usia dini holistik integratif bukan hanya menyediakan layanan pendidikan bagi anak usia dini, namun juga memadukan layanan PAUD atau stimulasi dini dengan layanan kesehatan, layanan gizi atau nutrisi, layanan pengasuhan atau perlindungan anak, serta parenting. Pada pelaksanaannya, lembaga pendidikan anak usia dini dapat menentukan lingkup layanan holistik integratifnya sesuai situasi dan kondisi di lembaga masing-masing. Terdapat 5 model layanan pendidikan anak usia dini holistik integratif yang ditentukan oleh komponen yang diintegrasikan. Model 1, layanan pendidikan anak usia dini masih dilakukan secara terpisah-pisah atau belum terpadu. Model 2, layanan pendidikan anak usia dini atau stimulasi dini terintegrasi dengan kesehatan serta pengasuhan, namun belum terintegrasi dengan layanan gizi atau nutrisi yang sudah ada. 3,
Layanan pendidikan anak usia dini sudah terpadu, tapi belum satu atap. Model 4, layanan pendidikan anak usia dini atau stimulasi dini, kesehatan atau posyandu, dan gizi atau nutrisi terintegrasi dan berada dalam satu atap atau satu layanan, namun belum tersedia layanan pengasuhan atau parenting dan perlindungan atau proteksi. Model 5, layanan pendidikan anak usia dini diselenggarakan dalam satu atap ataupun berada dalam satu layanan. Ya, asik ya nonton videonya, tapi karena waktu video tidak saya tampilkan secara sempurna. Baiklah Bapak dan Ibu, inilah yang kita bicarakan tadi tentang konsep model pembelajarannya. Ini ada 5 tujuan ya. Pertama tadi apa? Memahami konsep. Kemudian yang kedua ya, memahami model-model pembelajaran. Yang ketiga, pengelolaan ya model pembelajaran baik pada PAUD. Yang keempat adalah prinsip pembelajarannya, serta yang kelima presentasi konsep model pembelajaran pada PAUD. Nah, ternyata Bapak Ibu nanti ada tagihan nih. Tagihannya apa aja? Nah, yang pertama ini, Bapak Ibu harus senantiasa berliterasi tentang konsep model pembelajaran. Nah, yang kedua, di LK2 ini Bapak Ibu juga diharapkan berliterasi model-model pembelajaran. Adapun yang ketiga adalah merancang konsep model pembelajaran. Nah, yang keempatnya apa? Ternyata membuat PPT dan kuis ya. Semua 4 ini setidaknya diharapkan nanti Bapak dan Ibu akan lebih menguasai tentang model pembelajaran. Bapak dan Ibu, ternyata harus dilalui dengan beberapa tahapan kegiatan nih. Yang pertama adalah pendahuluan ya, ini pendahuluan dan brainstorming. Jadi pembelajaran itu harus diawali dengan berbagai macam kegiatan sehingga akan lebih asik, menantang ya. Yang kedua adalah ini, praktek pengisian nomor kerja sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Kemudian telaah dan presentasi. Jadi LK dipresentasikan Bapak dan Ibu. Yang ujung-ujungnya adalah diharapkan ini tentang apa? Memahami konsep model pembelajaran ya. Oke. Kita lanjut, ini Bapak dan Ibu LK-nya. Tidak perlu saya baca lagi kan? Bapak Ibu sudah pandai kan? Sudah tahu ya. Ini. Ternyata harus dibaca juga. Silakan literasi konsep model pembelajaran ya. Berdiskusikan. Yang kedua juga literasi model-model pembelajaran. Yang ketiga, membuat rancangan model pembelajaran pada siswa kelompok usia dini di kelompok A dan B, serta membuat bantayang penguatan konsep model pembelajaran. Udah selesai Bapak dan Ibu ya, udah selesai. Bisa bertemu kembali dan selamat untuk mengikuti menyelesaikan pada sesi ini. Terima kasih Bapak Ibu semua atas atensinya yang telah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir pada sesi pemahaman konsep pembelajaran ini. Sangat semangat sekali Bapak Ibu semua. Untuk itu semoga apa yang Bapak Ibu dapati pada sesi ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lembaga Bapak Ibu semua. Terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.